seberapa luas hutan Jawa Barat sih Kang, Bandung atau Cimahi itu, dan kebutuhan lahan hijau di kota Bandung dan Cimahi itu idealnya berapa hektar? Iya, ini ada di dalam aturan ya. Kalau di Jawa Barat namanya Perda tentang RT RW. Mm-mm. Jadi kita itu punya niat, punya menciptakan kondisi ideal tuh minimal Jawa Barat tuh 30%-nya hutan. Ya. Jadi tapi sekarang sesungguhnya alhamdulillah sebenarnya sudah 42% itu tutupan hijau. Oke. Tapi bukan berarti hutan kalau tutupan hijau ya. Bisa jadi bermacam-macam termasuk perkebunan begitu itu juga masuk dalam tutupan hijau. Bahkan ada beberapa kebun gitu yang ditanami pohon kayu misalnya itu juga bisa dianggap sebagai tutupan hijau. Tapi kadang-kadang memang dipanen sehingga misalnya setelah usia sekian tahun ya nggak ada lagi pohonnya. Nah kita berharap yang namanya hutan 30% itu yang permanen, yang kemudian tidak ada pemotongan kayu dan segala macam. Nah itu termasuk ke dalam lahan hutan lindung dan konservasi. Itu yang paling penting yang kita harapkan. Dan hari ini untuk hutan itu baru mencapai 22% dari seluruh luas daratan Jawa Barat ini. Mungkin tanda negatif, mungkin sayuran di atas ketinggian tertentu itu tentu saja agak merusak ya. Di sini juga sekitar sini mungkin banyak yang nanam bawang segala macam. Nah harapan kami mulailah beralih begitu ya. Kalau untuk di daerah ketinggian yang memang merupakan daerah resapan air itu tidak, jangan sampai selalu sayur-sayuran. Kopi itu salah satu alternatif sesungguhnya. Walaupun juga bukan yang paling ideal. Karena kalau tanaman hutan tadi seperti Pari disampaikan itu sebenarnya berjenjang ya. Ada yang paling atas kanopi ya, paling bawah bahkan kita bicaranya rumput, lumut itu benar-benar penting semuanya. Kebayang nggak banjir bandang di tengah kota? Itu sebenarnya karena kesadaran tadi, kesadaran bahwa di wilayah atasnya itu sudah gundul sama sekali. Sehingga airnya seperti tadi disampaikan bukan 30% yang mengalir tapi mungkin 100%. Nah, itu manfaat utamanya. Jadi kita balik aja logikanya. Anda mau menerima bencana atau manfaat begitu. Tidak rugi kalau nanam di hutan sesungguhnya. Banyak faktor yang luar biasa bisa kita dapatkan. Dinas Kehutanan Jawa Barat itu mengembangkan fungsi hutan ya, yang tidak dipotong kayunya. Pasti kalau potong kayunya mungkin yang anggapnya pasti menguntungkan. Tapi banyak hal yang lain. Misalnya lewat memelihara lebah ya. Lebah lebah itu tinggalnya di hutan aslinya. Dan dia kalau hutannya bagus, lebahnya sangat produktif. Dan nilai jual dari lebah, misalnya lebah trigona yang sekarang paling terkenal yang tidak ada sengatnya itu mungkin sekitar 100 cc aja bisa ratusan ribu rupiah karena itu obat begini ya satu hal yang ide sebenarnya sedang dikembangkan di dunia itu namanya hutan yang bermanfaat, jadi tidak hanya sekedar hutan, itu namanya regeneratif agroforestry ya, jadi orang tetap bisa bertani, tetap bisa menghasilkan melalui tanaman-tanaman produktif, tapi hutannya juga tetap lestari. Itu ada ilmunya memang khusus. Itu misi yang berikutnya yang ingin saya bawa setelah kita bicara teknologinya. Supaya apa? Supaya betul-betul masyarakatnya tidak hanya merasakan manfaat sekarang, tapi juga untuk jangka panjang. Anak cucu gitu Anak ya. cucu kita, karena hutannya lestari tapi bisnisnya oke juga begitu. Itu dua hal yang sekarang dikembangkan di berbagai belahan dunia, terutama di negara maju. Kayak sebagai contoh misalnya rumput saja ya. Kalau kita menanam tanaman untuk di kebun gitu, sayuran, kan biasanya dibabat ya. Ternyata enggak begitu. Rumput itu ternyata sangat bermanfaat untuk sayuran. Dia bisa menjadi sumber penyuplai untuk pupuknya yang alami, sumber untuk anti hamanya dan segala macam. Itu sudah berjalan dan dilakukan di negara-negara maju. Itulah namanya regenerative agriculture, atau untuk kalau hutan regenerative agroforestry. Itu sesuatu yang baru tapi saya harapkan itu jadi ide kita bersama ke depan nanti di Jawa Barat.